Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan maqbula amma ba'du. Jamaah azmiyah, para abah, para ambu, dan jamaah yang lain dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah kita memasuki malam yang istimewa yaitu malam Jumat. Mudah-mudahan aktivitas kita mulai ba'da maghrib tadi, seusai maghrib membaca surah Al-Kahfi dan ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan sampai sekarang kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di-unmute lagi Pak Ustadz. Kita akan melanjutkan suaranya kecil. Kajian tafsir lagi dari surah Al-Baqarah, yaitu tentang manasik haji. Namun terlebih dahulu nanti kita akan menyimak bacaan dari Ambu Heni Hanafiyah, surah An-Nisa ayat 128 sampai 138. Itu kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama akan kita simak bacaan dari surah An-Nisa ayat 128 sampai 138 yang akan dibacakan oleh Ambu Heni Hanafiyah. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo, silahkan. Enggak. Turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Videonya bisa dibuka. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radon fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa uhdiratil anfusus wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kalmu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min
sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila iyasya yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Sadaqallahul azim. Allah, alhamdulillah rabbil alamin, sadaqallahul azim, wa sadaqar rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Ambu Heni Hanafiyah yang telah melantunkan Surah An-Nisa ayat 128 sampai 134 mendapatkan pahala ridho. Kita semuanya yang menyimak tentunya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat kemarin kita sampaikan dan harus kita ingat bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada surah Al-Jin yang menceritakan makhluk yang enggak nampak oleh kasat mata. Makhluk yang enggak nampak oleh kasat mata itu ketika mendengar Al-Quran takjub. Ketika mereka takjub pada gilirannya amanna bihi, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama dari ayat itu menyimpulkan para ulama hendaknya ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita tentunya bunyikan dan lantunkan. Al-Quran dinamakan Quran itu karena dibaca. Bacaan itu dari lisan dan menimbulkan bunyi. Nah, bunyi itulah yang menjadi sarana terdengar oleh makhluk yang lain. Nah, ketika terdengar oleh makhluk yang lain, itu kita secara tidak sadar, tidak tahu, kadang-kadang kita akan mendapatkan pahala dari bacaan kita yang terdengar oleh makhluk Allah yang lain, bisa berupa manusia. Dalam konteks kemarin itu kan jin mendengar bacaan Al-Quran dan ketika mendengar takjub. Setelah takjub, kemudian jin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi saya memotivasi kepada seluruh jamaah Az-Zumiyah untuk benar-benar istiqomah, konsisten membaca Al-Quran setiap malam atau setiap hari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau untuk ukuran Ambu Heni ini sebenarnya harus one day one juz. Jadi setiap ba'da sholat itu kita ambil 4 lembar, 4 halaman. Karena dalam 1 juz itu ada 20 halaman. 10 lembar bolak-balik kan 20 halaman. 20 dibagi 5
adalah sama dengan 4 halaman. 4 halaman aja. Nanti setiap hari itu akan mampu khatam 1 juz. Maka dari itu kita akan mampu mempunyai planning, mempunyai katakanlah program one day one juz. Insya Allah istiqomah ya Ambu Heni ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaannya udah indah, udah bagus. Baik, jamaah azmiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan beralih untuk mengkaji kitab tafsirnya dari surah Al-Baqarah. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-158 sampai ayat 162 atau 163. Topiknya adalah tentang manasik haji. Untuk pembaca tafsirnya adalah Ambu Ida Rosyida. Beliau udah siap? Halo Ambu Ida. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Gambarnya belum dimunculin nih Abah Adam? Ada, ini Pak yang Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akan baca 1 ayat, nanti mohon disimak, langsung kita masuk ke kajian tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, sebelum kita masuk ke topik tafsirnya, ini saya mengutip dari kitabnya Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam tafsir karya beliau menjelaskan tentang munasabah. Munasabah itu adalah hubungan ayat 158 dan ayat-ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang pemindahan kiblat yang merupakan nikmat yang besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah menjadikan kaum muslimin ketika menghadap ke kiblat Baitullah itu adalah mereka mandiri, mustaqillina anit tabi'ati li ghairihim. Jadi mereka itu enggak ngekor, enggak nginduk kepada siapapun, jadi mereka mandiri. Nah, orang kalau sudah mandiri, merdeka, itu ibaratnya terbebas, enak. Kemudian Allah menempatkan mereka, yakni mengkondisikan mereka dengan dimuliakan di sekeliling Al-Baitul Haram. Yang mana Baitul Haram itu adalah tersucikan dan disucikan dari syirik dan penyembahan berhala dan seterusnya. Kemudian Allah memuji orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ayat berikutnya adalah tentang manasik haji, wa kanal hajju minal a'malis syaqati. Dan haji atau umrah merupakan sebagian dari ibadah-ibadah atau amal yang berat. Karena apa? Karena harus mengeluarkan yang namanya biaya dan juga perjuangan fisik, yakni mencakup ibadah harta dan ibadah fisik. Punya duit, tapi kalau badannya nggak sehat, terhalang juga, sulit juga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Sebaliknya badannya sehat, akan tetapi nggak punya duit untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Apalagi sekarang punya duit, punya kesehatan, punya kesempatan, tapi nggak bisa berangkat. Maka dari itu sampaikan kepada keluarga kita semuanya, apabila kita sudah memenuhi persyaratan, hendaknya betul-betul harta kita, duit kita itu dialokasikan untuk awalan, untuk pertama kali
daftar haji. Terserah nanti mau berangkatnya tahun berapa, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah bismillah niat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ini dikaitkan dengan wabasyiris sabirin, tentang kesabaran. Kenapa haji itu betul-betul harus bersabar? Mohon maaf, betapa banyak di antara kita yang sudah punya kemampuan, akan tetapi gara-gara ditunda, bukannya nggak ada niat, ditunda, itu berdampak kepada permasalahan ekonomi. Serius ini. Kalau orang sudah punya kemampuan untuk berhaji, sudah punya niat, terus ditunda-tunda, itu nanti akan berdampak kepada masalah ekonominya. Masalah ekonomi itu akan menjadi problem yang serius. Sementara kalau hidup itu menjumpai problem ekonomi, itu nggak gampang untuk menyelesaikannya. Dan itu berdampak kepada masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini diterangkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, bahwasanya haji atau umrah itu adalah minal a'malis syaqqati, bagian daripada amal perbuatan yang berat karena mencakup atau mengandung unsur ibadah harta dan ibadah fisik. Nasabahuna dzikru ba'di syairil haji wa huwa as-sa'yu bainas safa wal marwah. Terus kemudian Allah menyandarkan atau menyambung, mengkaitkan dengan sebagian ibadah-ibadah haji, diantaranya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Baik, kita masuk sekarang ayatnya, Ambu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa. Sungguh bukit Safa. Wal Marwata. Dan bukit Marwah. Min sya'airillahi. Dari syiar-syiar. Agama Allah. Nah, syiar itu adalah tanda. Syiar itu makna bahasanya atau makna kalimatnya adalah tanda-tanda. Syair itu kata jamak yang bentuk tunggalnya syairah. Syairah itu artinya al-alamah, tanda. Jadi Safa dan Marwah itu adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan masuk ke langsung topik tafsirnya. Di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan bahwa kita tahu bahwa Safa Marwah itu adalah cerita sejarah dari seorang istri Nabi yang bernama Siti Hajar alaihassalam, yang mana beliau ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya. Lalu Siti Hajar berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Siti Hajar itu ditinggalkan, Allahu amaraka bidzalik, apakah Allah yang menyuruh engkau wahai suamiku untuk meninggalkan aku dan anakku di tanah ini? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Na'am, iya." Kemudian Siti Hajar berkata, kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, yaitu pasti Allah akan memperhatikan kami. Yakni dari kata-kata itu Siti Hajar percaya kepada Allah yang menciptakan sebab, bukan percaya kepada sebab. Nah, maka dari itu ceritanya kan kita sudah pada paham, sehingga ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Silakan dibuka surah Ibrahim ayat yang ke-37. Surah Ibrahim ayat yang ke-37. Surah 14. Surah 14.
Nah, ini saya menginduk kepada tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang mana disinggung surah Ibrahim ayat 37. Ayat 37. Baik. Ambu Ida, mohon dibaca langsung artinya. Ya. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Stop. Ya. Meninggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Nah, kenapa Al-Quran menggunakan redaksi tidak mempunyai tanam-tanaman? Biwadin ghairi dzi zar'in. Kalau sudah nggak ada tanaman, berarti nggak ada Air. nggak ada air. Itu Al-Quran berbicara demikian. Kalau sudah tidak ada tanaman, menunjukkan tidak ada air. Fa'lam annahu ghairu dzi ma'in. Ketahuilah bahwa di sana itu tidak ada air. Fahaitsu yujadul ma' yujaduz zar'u. Apabila di sana ada air, maka pasti ada tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Fal ma'u huwal aslul asil fi istibqa'il hayah. Karena air itu merupakan pokok untuk kelanggengan atau tetapnya kehidupan. Dan apabila air tidak ada dari seorang ibu dan anak, maka apakah yang akan terjadi? Dahagalah anaknya. Dan tentunya ibunya berusaha untuk mencari air. Sehingga berusaha dari Bukit Sofa ke Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Dan itu namanya anggota badan itu beramal, sementara hati itu bertawakal. Tawakal itu pekerjaan hati. Sementara anggota badan tetap harus berusaha. Nah, kenapa dari Bukit Marwah, dari Bukit Sofa dan Marwah, ceritanya seperti yang saya kutip dari tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini, melihat burung yang ada di atas gunung. Nah, burung itu kalau menempati satu hinggap atau turunlah di satu tempat, menandakan bahwa burung itu akan mendapatkan air. Nah, Siti Hajar itu naik ke bukit kecil yang bernama Sofa. Ternyata burung gagak atau sejenis burung itu nggak ada air. Akhirnya lari lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Akhirnya ketika sudah sampai batas usaha yang dilakukan oleh manusia, Allah memberikan pertolongannya lewat seorang anak, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ketika kakinya dihentak-hentakkan, maka mancurlah atau keluarlah air yang kemudian menjadi sumber dari sumur Zam-Zam. Nah, ceritanya kan demikian. Jadi sekali lagi, orang berbicara tawakal kok tidak berusaha, itu namanya pura-pura tawakal. Tawakal yang sebenarnya itu adalah di sini dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota badan itu beramal, sementara hati itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal yang benar adalah kita maksimal di dalam berusaha, dan saya kira sudah paham, hati berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai dilanjut. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Stop. Jadi idealnya ini menjadikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk bahwa kalau punya rumah itu jangan jauh-jauh dari tempat ibadah berupa masjid. Jadi memberikan satu gambaran bahwa di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sisi atau di samping rumahmu yang disucikan, yakni Ka'bah. Jadi ini bisa menjadi pelajaran agar apabila kita membangun satu tempat tinggal atau rumah, hendaknya dekat
dekat ke masjid atau tempat ibadah. Nah, ini yang penting di situ. Jadi konsep konsep hunian yang ideal menurut Al-Qur'an adalah ada tanaman-tanamannya, sumber airnya mencukupi, plus adalah di samping tempat ibadah atau masjid. Dalilnya ini 37. Nah, kalau orang sudah dekat masjid huniannya, idealnya itu adalah penghuninya taat beribadah. Kalau penghuninya taat beribadah, lingkungannya adalah akan menjadi lingkungan yang diberkahi, lingkungan yang sehat, lingkungan orang-orang baik. Kalau dekat pasar, apalagi dekat mall itu, bukannya ingin berangkat ke masjid, akan tetapi pikirannya belanja lagi. Tuh. Ya, Ambu Ida ya. Iya. Insyaallah. Tuh. Jadi sini konsep Al-Qur'an, hunian yang ideal adalah hunian yang satu dekat dengan sumber air. Nah, itu secara lahiriah untuk memenuhi kebutuhan psikologi adalah dekat dengan masjid. Itu dua hal yang akan didapatkan. Maka dari itu kalau para abah, para ambu mempunyai anak yang sekarang lagi mau nyicil beli rumah, lihat dulu kondisinya, dekat masjid apa enggak. Kalau enggak dekat masjid, cari yang dekat masjid. Agak mahal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya kasih doa untuk bisa punya rumah. Nah, saya alhamdulillah sempat ngasih beberapa doa untuk agar bisa punya rumah. Saya punya ijazahnya itu dari guru saya. Kalau ingin punya rumah, ini dibaca kok doa ini kok. Habis subuh sekian kali. Kalau para abah, para ambu berkenan dan ingin, nanti bisa menghubungi Abah Adam dan nanti bisa komunikasi dengan Ustadz Joko. Syukur-syukur nanti berkenan berkunjung ke Jakarta. Ini saya kasih doanya langsung. Dan insya Allah cospleng itu bisa dibuktikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya udah beberapa kali ngasih doa itu ternyata istimewa. Terbukti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, Abu Ida. Jadi hunian yang ideal, satu ada sumber airnya, ada tanaman-tamanannya. Terus yang kedua adalah dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Baik, kita kembali ke surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke 158. 158. Dah ya. Itu Sofa Marwah itu adalah gunung kecil yang oleh Siti Hajar itu dikira di sana itu ada sumber air. Kenapa? Karena ada burung gagak atau burung yang ada di sana turun. Disangka di sana juga ada sumber air. Ternyata disamperin nggak ada. Terus burung gagaknya itu ke Bukit Marwah lagi, sehingga bolak-balik sampai 7 kali. Ceritanya demikian. Baik, kita lanjut. Faman hajja. Siapapun yang mengunjungi. Siapapun yang mengunjungi. Atau beribadah haji. Haji atau umrah itu makna asalnya adalah berkunjung atau berziarah. Berkunjung untuk niat beribadah. Itu namanya haji. Al-baita. Di rumah Allah. Awi atamaro. Apa Pak? Kekedekan. Awi atamaro. Atau berumroh. Fala junaha. Maka tiada berdosa. Beda tolong dibuka. Ambu Dini Murianti tolong di-mute. Bu Dini. Ya. Tolong di-mute. Ya, suaranya masuk. Mohon maaf, kita fokus mengkaji tafsirnya.
Baik, Ambu Ida, halo. Ya, halo. Kita lanjut. Fala junaha, Fala junaha. maka tiada berdosa. Maka tiada berdosa Alaihi, alaihi atas seseorang. atas seseorang Ayat tawafa, ayat tawafa untuk bertawaf untuk bertawaf atau bersa'i bihima, bihima di antara keduanya, di antara keduanya, yaitu Sofa yaitu Sofa dan Marwah. dan Marwah. Nah, di sini kita masuk ke kajian tafsirnya. Kenapa ada kata-kata fala junaha alaihi? Tidak ada dosa baginya. Ceritanya seperti ini. Saya mengutip lagi dari tafsir Syekh Nawawi. Ini ulama Indonesia yang wafat di Mekah. Ibnu Abbas berkata, "Kana 'ala sofa sonamun ismuhu Asaf." Di atas gunung Sofa itu ada berhala namanya Asaf. Apa? Asaf. Asaf itu nama berhala. Wa 'alal marwati sonamun akhar. Di atas gunung Marwah juga ada berhala lain ismuhu Nailah. Namanya itu Nailah. Jadi kalau nanti ngasih nama perempuan jangan sampai dikasih nama Asaf dan Nailah. Itu nama berhala. Tulis. Asaf Berhala Asaf dan Nailah. Nailah. Ya. Itu pokoknya dihindari itu kedua nama itu, nama berhala. Nah, saya lanjutkan ceritanya. Adalah di zaman jahiliyah mereka itu bertawaf antara gunung Sofa dan Marwah yang di atasnya itu ada berhala Asaf dan berhala Nailah. Wa yatamassahuna bihima. Dan mereka itu ngusap. Kalau udah nyampe di Bukit Sofa, ngusap berhala namanya Asaf di atas gunung Sofa. Terus balik lagi ke gunung Marwah. Terus sampai di sana ada berhala namanya Nailah, diusap lagi. Nah, kenapa demikian? Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata manusia itu mengalami perubahan. Sampai di sini setuju ya, Ambu Ida ya? Iya. Nah, manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Makhluk yang apa? Dinamis. Dinamis, senantiasa berkembang dan berubah. Nah, perubahannya kalau ke arah yang positif ini no problem, nggak ada masalah. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ternyata ibadah yang dirintis oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu berubah. Karena sudah nggak ada yang ngawasin atau tuntunannya berbelok dan lain sebagainya, kemudian dikasih berhala apa tadi? Asaf dan Nailah. Berhala Asaf dan Nailah. Lama kelamaan melenceng dari tuntunan yang dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sini dilanjutkan, falamma ja'al Islam karihal muslimuna at-tawafa bainahuma. Ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah, orang-orang Muslim itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak senang untuk tawaf atau sa'i antara Sofa dan Marwah. Kenapa? Karena ada berhala. Dikira kalau kita seperti itu muter-muter berarti seperti ibadahnya orang-orang jahiliyah. Nah, makanya terus turun ayat fala junaha alaihi, tidak ada dosa bagi siapapun yang berhaji atau berumrah untuk sa'i atau tawaf, yaitu sa'inya antara Sofa dan Marwah. Nah, kemudian Allah mengizinkan fa'adzinallahu ta'ala fihi. Kemudian Allah mengizinkan, yakni memerintahkan untuk tetap bersa'i dan bertawaf, ya bersa'inya antara Bukit Sofa dan Marwah. Dan Allah menyampaikan bahwa Sofa dan Marwah itu adalah min sya'airillah, merupakan tanda-tanda dari agama Allah, bukan tanda-tanda dari orang jahiliyah atau ibadah jahiliyah. Sampai di sini bisa diterima, Ambu Ida? Iya, Pak. Iya. Baik, kita lanjut. Jadi ya, kita mohon maaf,
enggak sampai 1 ayat, ketika kita butuh penjelasannya langsung kita kaji maknanya. Waman dan siapapun. Waman dan siapapun. Tatawwa'a. Tatawwa'a. Yang sukarela. Yang sukarela. Beribadah. Beribadah. Ya, ini makna sukarela di sini adalah di sini dijelaskan zada ala ma faradallahu alaihi min hajjin aw umratin. Ya, ini menambahkan setelah menunaikan ibadah wajib. Nah, misalnya orang haji atau umroh itu yang wajib itu kan adalah umrohnya sekali, ya kan, tawafnya sekali. Walaupun itu terjadi tutup putaran. Nah, selebihnya kalau dia ingin nambah lagi, mumpung masih di Mekah, hotelnya dekat di Mekah, rugi kalau kita tidak melaksanakan tawaf dan umroh. Kurang lebih kan demikian. Jadi dan sa'i dan seterusnya biasanya kan dibawa oleh mutawif itu untuk keluar menuju miqat. Terus masuk ke Baitul Haram melaksanakan umroh. Rangkaian umroh itu kan diawali dengan tawaf dan seterusnya. Nah itu kalau sudah dia berbuat amal tatawu atau amal sunnah yang melebihi apa yang difardukan, yang didapatkan itu bagaimana? Waman dan siapapun. Waman dan siapapun. Tatawwa'a. Yang menambahkan ibadah sunnah. Yang menambahkan ibadah sunnah. Setelah mengerjakan yang wajib. Setelah mengerjakan yang wajib. Khairon. Sebagai suatu kebaikan. Fa innallaha. Maka sungguh Allah. Syakirun. Maha membalas. Nah, syakir itu artinya mensyukuri. Kalau konteksnya kita bersyukur, itu kita berterima kasih. Nah, Allah itu bagaimana? Allah juga membalas perbuatan manusia. Maksudnya memberi pahala dan kebaikan. Kita lanjut. Alimun. Maha mengetahui. Ya, ini di sini mengetahui ya'lamu qadaral jaza fala yabkhasul mustahiqqa haqqahu. Allah Maha mengetahui kadar balasan dan tidak akan merugikan orang yang berhak mendapatkan pahala. Nah, ini contoh saya ketika melaksanakan dan menunaikan umrah itu tahun 2013. Ambu Ida. Nah, kemudian setelah umrah wajib baru saya tambahkan untuk siapa? Untuk orang atau keluarga saya yang meninggal. Nah, di antara yang meninggal siapa? Kakek saya. Kakek saya meninggal ya usia mungkin tahun 1045. Tahun 1045 meninggal. Nah, otomatis zaman baheula itu kan sulit untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Bagaimana? Saya umrohkan itu yang namanya kakek saya. Setelah kakek saya bagaimana? Nenek saya. Nah, mengumrohkan yang masih hidup itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah yang sudah meninggal gitu. Dari sini Allah Maha mengetahui. Niatkan, aku ingin menunaikan ibadah umroh untuk misalnya leluhurku yang sudah meninggal. Umroh pertama misalnya siapa? Misalnya kalau orang tuanya, silakan. Nah, itu lebih baik. Fa innallaha syakirun alim, maka sungguh Allah Maha mensyukuri, yakni membalas pahala orang yang berbuat baik. Alim, Maha mengetahui kadar balasan bagi orang yang mengerjakannya. Betapa senangnya itu orang tua yang biasanya cuman dihadiahin Fatihah, kita bacain doa, tiba-tiba dapat surprise. Surprise-nya itu pahala umroh. Ini kira-kira itu hadiahnya hadiah apa tuh? Kaget apa enggak tuh? Wah, Masya Allah. Jadi manfaatkan.
Nah, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang tua dengan memberikan hadiah yang istimewa, otomatis beliau-beliau itu di alam akhirat sana, di alam barzah betapa bahagianya. Ketika mereka berbahagia besar, Allah juga akan membalas dengan pahala yang besar. Ini nggak kaleng-kaleng nih. Mohon maaf, ada dalam riwayat keterangan apabila kita betul-betul menunaikan ibadah haji dan umroh sementara modal atau harta yang digunakan itu halalan thayyiban, pasti Allah akan menggantinya. Pasti Allah akan menggantinya dan melipat gandakannya. Dan itu sudah terjadi kepada beberapa ya siapapun lah, pasti akan Allah ganti. Lebih-lebih kalau di sana punya kesempatan umroh, mengumrohkan orang tua kita atau leluhur kita yang sudah meninggal dunia, belum sempat haji dan belum sempat umroh. Dan itu yang kita umrohkan adalah yang sudah meninggal dunia. Fa innallaha syakirun alim. Baik, sampai di sini kita break dulu. Abah Adam, mohon maaf, saya minum dulu nih. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz. Ya. Oh, Abah Cecep juga minum tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih haus nih, masih haus. Baik, masih haus. Baik, ini menarik mengenai masalah haji dan umroh. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau langsung bertanya, kami persilahkan. Nggak apa-apa. Mumpung mungkin ada yang teringat atau apa. Ambu Ida, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ada. Ngajinya pelan-pelan aja kita sambil diskusi. Silahkan, Ambu Imas. Bu Imas. Bendang, mau tanya Bendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masuk jam 8 kurang, tapi kok udah mulai ya? Ya karena apa namanya agak Melanjutkan awal, gitu jadi Tadi situasi apa? kondisi Tadi daripada kosong apa terlalu namanya, lama. ya tadi diawali dengan baca Al-Kahfi, cepat selesainya. Alhamdulillah, berarti udah lancar. Udah lancar nih apa Dan ada waktu sholat juga lebih maju. Jadi lebih maju. Kondisional sekarang agak maju aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Takutnya saya yang salah waktu gitu. Memang salah waktu. Pak Alhamdulillah. Ustadz, begini ya. Kan dulu tuh waktu saya berangkat haji dan umroh juga pernah gitu ya. Ya. Itu ilmu agama itu masih sangat jauh sekali gitu ya. Jadi rasanya kalau sekarang mengevaluasi itu kok banyak yang nggak puas gitu ke hati itu gitu Pak Ustadz ya. Tapi mau berangkat lagi kan tergantung dari situasi dan kondisi gitu. Betul. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz untuk menghilangkan rasanya kok saya tuh kok salah ya, harusnya tidak begitu. Misalnya secara aturan agama itu sebetulnya harusnya hati juga tidak boleh, kalau kan godaannya ada yang bikin kita marah, bikin kita kesal. Betul. Kadang kita belum bisa menahan gitu ya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz kalau merasa, kok kayaknya belum ini gitu, belum mantap gitu. Nah itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih Ambu Imas. Ada seorang ulama yang pakai metode PD. Pakai jalur apa? PD. Ambu Imas. PD. Jadi perasaan sama Allah itu husnudzon terus. Punya makalah seperti ini. Ya. Qalilul amal ma'a syuhudil minnah khairun min katsiril amal ma'a syuhudit taqsir. Artinya sedikit amal disertai dengan bahwa amal itu anugerah dari Allah lebih baik daripada banyak amal tapi merasa kita semuanya ini salah itu nggak baik, mengakibatkan orang nanti nggak semangat untuk beribadah. Jadi sampai-sampai ada ulama yang mengatakan seperti ini, saya kalau sholat itu pikirannya kok kemana-mana, rasanya kok nggak khusyuk. Terus dijawab,
Anda sholat aja itu sudah menandakan khusyuk. Kita sholat udah menandakan khusyuk. Nah tentunya dari ketika kita mengangkat tangan, nah diperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi ungkapannya seperti ini, saya masih ingat, qalilul amal ma'a syuhudil minnah khairun min katsiril amal ma'a syuhudit taksir. Sedikit amal disertai bahwa amal itu adalah anugerah dari Allah lebih baik daripada banyak amal ibadah senantiasa merasa kok kayak gini. Nah, ini sudut pandang yang demikian. Jadi karena kalau seperti itu nanti akan timbul namanya was-was, dan was-was itu akan membuka pintu setan. Pintu setan. Jadi sikap hatinya bagaimana Ambu Imas? Dengan kebesaranmu ya Allah, segala kekurangan Engkau Maha Pemaaf, ampunilah segala kekurangan ibadahku, yakni ibadah haji dan umroh, dan Engkau Maha segala-galanya. Walaupun ibadahku banyak kekurangan ya Allah, dan saya merasa tidak sempurna, Engkau Maha sempurna dan Maha dermawan. Berikanlah pahalamu yang sempurna untukku. Jadi seperti itu, tentunya sambil memperbaiki ibadah semuanya. Jangan ada penyesalan. Demikian. Tolong ditulis ya, ditulis Ambu Imas. Sedikit ibadah. Sebentar Pak Ustadz. Ya. Sedikit ibadah disertai melihat anugerah Allah. Udah? Ya. Itu lebih baik daripada banyak amal disertai melihat kekurangan diri. Coba dibacakan Ambu Imas. Ya. Sedikit ibadah disertai melihat anugerah Allah itu lebih baik daripada banyak amal disertai melihat kekurangan diri. Jadi merasa salah terus nggak baik itu. Nggak baik. Kita bisa ngaji nih, kita bisa berjumpa di Azumiyah dengan segala kekurangan kita sebagai manusia. Udahlah, lawan manusia nggak berpikir dia kurang, nggak dia salah. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi itu seolah-olah kita sudah bahwa manusia itu tempatnya salah, bahwa manusia itu adalah tempatnya kekurangan. Tapi kita melihat amal alhamdulillah kita ditakdirkan oleh orang-orang sholat. Betapa banyak di luar sana orang tidak sholat. Jadi melihatnya itu dengan kacamata positive thinking lah kalau sekarang itu. Melihat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat dengan kacamata husnudzon. Saya punya cerita hadis qudsi, mohon disimak Ambu Imas. Besok itu, makanya di dalam hadis qudsi ini hadis sahih, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyuhsinu dhanna bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku, maka hendaklah hambaku itu senantiasa berbaik sangka kepadaku. Bahkan itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, bunyinya ini saya hafalkan betul untuk modal saya seumur hidup, untuk modal saya seumur hidup. Mohon diikuti saya ya Ambu Imas ya. Ini hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamu tanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu al-dhanna Pak Ustadz billahi ya. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ikuti saya. Kita insya Allah saya paham. Saya akan membunyikan sesuai dengan kemampuan yang mendengar. Mohon yang lain untuk tidak menyuarakan, hanya Ambu Imas saja. Hanya Ambu Imas saja. Ikuti saya Ambu Imas. Ini dibunyikan Arabnya dulu baru nanti ditulis. Jangan ditulis Arabnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yamutanna La yamutanna ahadukum ahadukum illa wa huwa illa wa huwa. yuhsinu Oh ya, yuhsinu ya, bukan tuhsinu. yuhsinu Yuhsinu ya, adzonna azona billahi. ilahi. Baik. Jadi itu metode saya mengajarkan anak-anak saya ketika mau hafalan atau baca Quran, mohon diperhatikan, ini serius, penting banget ini. Ajarkanlah, belajarlah Al-Quran itu dengan membaca persuku kata. Per apa? Suku kata. Persuku kata. Contohnya sampai hadis saja nanti bisa dibunyikan oleh Ambu Imas. La yamutanna. Berapa suku kata ini? 3. Lihat. Ini berapa? 5. 5. La yamutana ya, betul. Ya kan? Ustaz, 5 ya. Cara mengucapkannya seperti itu. La yamutanna. Yamutana. Nah, jadi saya sampai punya prediksi, punya kesimpulan sementara, anak itu kalau mampu mengucapkan 5 suku kata Al-Quran, 7 suku kata Al-Quran, itu standarnya cerdas sudah. Standarnya apa? Cerdas. Nanti kecerdasan itu bisa naik. Contohnya, dulu kalau saya ngajar, amma yatasaalun. Nah, itu kan 7 suku kata. Kalau nggak bisa 7 suku kata, dibagi 2. Amma yatasa terus digabung. Amma yatasaalun. Itu saya ngajarin anak yang belum bisa baca Quran sampai saya bimbing terus berkata, hafal juz 30, hafal juz 29. Jadi kita mendapatkan prestasi itu bukan karena kita nggak mau, tapi kurang bersabar. Yang sabar itu siapa? Yang dituntut itu adalah gurunya. Dan ngajarin Quran itu menjengkelkan. Apa? Menjengkelkan. Diulang 7 kali nggak bisa. Terus akhirnya saya dapat inspirasi. Oh, ini harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kalau nggak mampu 5, 3 aja. Kalau nanti sudah 3, nanti tambahin lagi 4. Dalam seminggu ini 4 suku kata. Lama-kelamaan satu baca 1 baris, dibacakan 1 baris dia bisa. Berarti otaknya udah cerdas. Dan itu progresnya bisa dibuktikan. Itu empiris itu. Pengalaman saya. Nah, seperti hadis ini, tolong diulangi Ambu Imas. Nah, sekarang sambil diterjemahkan. La yamutanna. La yamutanna. Janganlah. Sebentar Pak Ustadz, ini ngetiknya saya yang rada lama nih. Enggak usah ditulis dulu, enggak apa-apa. Ikuti saya aja dulu. Enggak usah ditulis. La yamutanna. La yamutanna. Janganlah sekali-kali meninggal. Janganlah sekali-sekali meninggal. Ahadukum. Salah seorang di antara kalian. Illa wahwa. Kecuali dia. Yuhsinu. Memperbaiki. Al-zonna. Sangkaan. Billahi kepada Allah. Billahi Pak Ustaz? Iya. Kalau Billahi. Iya. Nah, gini. Nanti kalau saya metode seperti ini, Ambu Imas jangan terbagi fokusnya dengan menulis. Karena saya lagi praktek untuk membaca dan mendengar. Gitu aja. Nanti kalau udah lancar baru ditulis. Metodenya demikian. Dan ini saya praktekkan kepada anak didik saya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf nih, saya curhat aja, cerita apa adanya, bukan ngarang-ngarang. Saya itu punya
pernah ngajar anak yang paling cerdas beberapa orang dan yang paling maaf yang paling lemot. Dari yang paling cerdas sampai yang paling lemot. Dan saya punya triknya itu. Itu yang namanya, saya punya murid juga anak-anak cewek yang hafal Quran. Ada yang 30 juz, 20 juz. Ketika saya ceritain metode ngajar saya itu, mereka itu melongo kayak gini itu. Geleng-geleng. Tidak semua orang yang hafal Quran itu pandai untuk mengajar Al-Quran. Tidak semua orang yang pintar itu pintar untuk mengajar. Setuju apa enggak nih Abu Imas? Setuju sekali. Setuju. Ternyata yang dibutuhkan dalam mengajar itu adalah keikhlasan dan kesabaran. Masya Allah. Makanya kita mendapatkan anugerah di Azumiyah ini ada abah kita satu, ambu kita satu, Ambu Erni Sule dan Abah Oyan. Kedua beliau adalah profesor. Berarti sabar mengajar dan ikhlas mengajar. Iya kan? Tidak semua orang betah di kampus. Benar apa enggak? Betul. Abah Cecep aja enggak betah di kampus. Abah Adam aja enggak betah. Betah? Betah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dosen itu kan butuh kesabaran. Kalau semua punya ilmu, punya kepandaian, punya kepintaran, namun jiwa mengajar itu tidak semua orang diberi oleh Allah. Alhamdulillah. Halo Abah Oyan. Siap. Alhamdulillah. Benar ya Abah Oyan ya? Benar ya? Jadi mengajar itu adalah kuncinya keikhlasan dan kesabaran. Insya Allah. Apalagi nulis buku itu sampai jadi profesor 40 buku. Ini orang kalau nggak rajin, nggak bakalan bisa nulis itu. Ya Allah. Ngajar petani lebih sulit. Wah, ya Allah. Tuh, harus bersabar. Harus bersabar. Apalagi ngajar hayamnya. Ya Allah. Pak Ustadz, jadi kesimpulannya jangan terlalu cemas dengan kekurangan kita. Jadi kita husnuzon aja kepada Allah, tapi jangan juga disengaja gitu ya. Kita tidak mau intinya seperti itu. Mau meningkatkan atau merubah kesalahan mungkin ya. Betul. Jadi orang yang cerdas, Ambu Imas ini masih untuk Ambu Imas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mengambil pelajaran dari setiap kehidupan. Jadi kata-kata bijak itu qalilul amal ma'a syuhudil minnah khairun min katsiril amal ma'a syuhudit taqsir. Artinya apa tadi Ambu Imas? Sedikit amal. Sedikit ibadah disertai kemana jadi ibadah sertai melihat anugerah Allah. Iya, melihat anugerah Allah itu lebih baik daripada banyak kekurangan diri. Ya, betul. Tuh. Ini kunci-kunci ini. Jadi setiap kita beribadah itu kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, kita berangkat haji, kita bisa ngaji. Ini bukan karena kita yang semata-mata kita. Ini adalah anugerah dari Allah. Kita bisa dikasih kesempatan. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah. Kalau itu kita melihat anugerah dari Allah, enjoy aja, kita akan melaksanakan. Jadi nggak ada rasa cemas, takut untuk salah dan segala macam. Fine aja, wong lagi belajar kok terbata-bata, wajar. Sunatullah itu. Kita ikhlas saja. Nah, kalau ibadah udah plong, kerja udah plong, dengan hati yang katakanlah nggak ada beban, enak apa enggak tuh hasil masakan kalau hati lagi bahagia itu? Enak. Enak banget. Ya, nambah lagi nanti. Kira-kira nih, Abah Cecep habis sakit, pemulihan, terus disuguhin susu sama nyonyanya tercinta sambil tersenyum itu. Abah, jangan terlambat dong minum susunya. Itu sambil tersenyum, sambil dielus. Masya Allah. Saya nggak boleh minum susu. Minum apa? Anjurannya sekarang. Air putih aja nggak boleh. Air putih. Abah Cecep menuju Mamajengnya. Alhamdulillah. Coba bayangkan. Itu ketika kita melayani seseorang dengan ketulusan, dengan senyum, walaupun kadang-kadang mohon maaf nih,
Mohon maaf nih ya. Ini misalnya kita punya anak cewek yang ABG lah baru gede. Mungkin nyuci. Terus kadang-kadang kemarin saya punya anak. Anak saya itu saya ajarin gara-gara kemarin ditinggal tuh kurang lebih 10 hari ke kampung. Jadi anak saya habis makan itu, ayo mas dicuci, habis makan sendiri. Ya kayak gitu. Yang namanya busanya itu kan belepetan kemana-mana. Ya kan? Dek, mas, kalau nyuci itu pelan-pelan, jangan sampai belepetan kemana-mana. Ya, sambil tersenyum. Nah, melakukan keikhlasan, belepetan, ya samalah. Kita sholat ngaji belepetan apa enggak tuh? Iya, belepetan. Tapi kita tersenyum, merasa bahwa enggak. Kira-kira manusia diri sendiri, Pak. Iya kan? Manusia aja penuh rahmah, manusia aja penuh kasih sayang sambil dibimbing. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Caranya demikian. Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kemarin tuh tidak akan menyanyiakan ciptaannya. Betul, gitu. Jadi ketika salah, ketika ditegur, ya ikhlas saja salah. Tapi kalau Mbak Oyan sih halus negurnya, jadi kita juga Mbak Oyan halus sekali kalau negur. Jadi senang diajarnya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ini konsep dari seorang ulama yang bernama Syekh Abil Hasan Asyadzili. Beliau menyampaikan sedikit ibadah, sedikit amal, disertai bahwa kita bisa beramal beribadah itu adalah karena anugerah Allah. Itu lebih baik daripada banyak amal, tapi merasa salah, merasa kurang, dan segala macam. Seolah-olah kita berhadapan dengan Allah yang maha KPK kan kayak gitu. Emang benar Allah maha melihat, tapi nggak segitunya kali gitu, ya kan? Diaudit mulu, ya repot kalau kita melihat Allah dengan model seperti itu. Satu lagi yang ingin saya sampaikan nih, Abah Lukardono, Abah Oyan, jamaah Azmiyah dimanapun Anda berada, hadis qudsi, ada seorang hamba, kemarin saya sampaikan, ketika dia berhusnudzon di dunia kepada Allah, tapi keadaannya dia itu besok di yaumil qiyamah mau diceburin neraka. Habis itu wa inda syafiri jahannam, ketika dia sudah di pinggir jahannam, yaltafitu, dia noleh, ya mungkin noleh kanan yaminan wa shimalan, noleh kanan kiri, terus ditegur oleh Allah, hambaku, ngapain kamu toleh-toleh, tinggal nyemplung aja. Kenapa? Ya Allah, ma hadza kana bi indi, bukan seperti ini aku menduga kepadamu ya Allah ketika di dunia. Terus apa dugaanmu? Allah Maha tahu, tapi menginterogasi. Aku ketika di dunia itu aku memang berbuat salah, akan tetapi aku kan nggak syirik ya Allah, aku nggak berbuat dosa besar. Ya memang sering teledor, ninggalin sholat karena apa? Karena tuntutan kehidupan. Tapi aku menduga berbaik sangka kepadamu ya Allah, engkau akan ampuni dosa-dosaku. Akhirnya apa? Allah Maha Pengampun gara-gara berhusnudzon. Kamu nggak jadi masuk neraka. Sonono udkhulil jannata, masuklah ke surga. Maka dari itu Masya Allah, tidak ada ruginya orang itu berhusnudzon walaupun salah. Sampai-sampai seorang ulama di Jawa Timur itu namanya Ki Haji Nawawi Abdul Jalil. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren terbesar dan terkaya di Jawa Timur. Sampai punya kata-kata bijak seperti ini. Husnudzon walaupun salah itu tidak akan rugi. Husnudzon walaupun salah tidak akan rugi. Saya merenung, waspada iya. Husnudzon itu kan amal hati. Jangan sampai hati kita itu diisi dengan sesuatu yang enggak baik. Ketika berjumpa dengan orang enggak baik, bagaimana responnya? Ya pasti gedek. Tapi kita sebagai orang yang beriman mensikapinya, ya Allah, rubahlah hambamu ini dengan kebaikan. Ketika kita lewat naik mobil, terus ada pedagang yang belum laku, ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki. Berikanlah rezeki dia, ya Allah. Sampai-sampai Syekh Mutawalli Asy'arawi mempunyai kata-kata seperti ini, Abah Lukardono. Idza ra'aita faqiran fad'u lahu birrizqi. Apabila Anda menjumpai orang fakir, doakanlah untuknya mendapatkan rezeki.
Wa idza ra'aita maridon, apabila engkau melihat dan menjumpai saudaramu yang lagi sakit, fad'u lahu bisyifa, doakan dia agar mendapatkan kesembuhan. Kemudian lalu apabila engkau mengatakan seperti itu, qalatil malaikatu, malaikat akan mendoakan untukmu juga, walaka mithluhu, untukmu wahai jamaah azumiyah yang senantiasa mendoakan kebaikan, engkau akan didoakan juga oleh malaikat. Tuh. Amin. Amin. Tuh. Jadi ya Allah, dia lagi nggak baik, ya Allah, berikanlah petunjuk agar dia menjadi orang yang bertaubat kembali kepadamu, ya Allah, berbuat baik. Saya ketika melihat sekarang nih ya, seiring dengan bertambahnya usia Ambu Ida, Ambu Imas, Abah Oyan, Abah Lukardono, saya betul-betul ya Allah, tergantung, Allah itu betul-betul tergantung hati seorang hambanya. Jangan isi hati ini itu dengan hal-hal yang negatif, isi yang positif, walaupun yang kita duga kepada orang itu salah, nggak ada masalah, tapi hati kita kan bersih, membersihkan. Kalau pola pikir silahkan, husnudzon tetap harus dijalankan. Misalnya nih, mohon maaf nih, kan banyak kejadian-kejadian. Nah ini jarang kesini, tiba-tiba saudara kok kesini, paling ujung-ujungnya nanti minjem duit lagi. Nah, tetap ini pola pikir, tapi jangan sampai suudzon. Pola pikir aja. Husnudzon tetap kita jaga, tapi berpikir harus kita kedepankan. Contohnya seperti ini. Kalau ada orang datang berkali-kali minjem duit, lah terus pinjamannya itu nilainya besar. Kemarin udah pinjemin, terus dipinjemin berkali-kali, terus dia mau minjem lagi, bagaimana? Mohon maaf, untuk saat ini saya nggak bisa memberikan pinjaman senilai itu, tapi saya ada sedikit rezeki kalau mau berbagi. Misalnya mau minjem, katakanlah 2 juta atau 5 juta. Ini saya ada duit 200.000 buat ongkos pulang. Kayak gitu aja. Jadi karena dia udah berkali-kali. Jadi ada solusinya demikian. Bukan berarti kita pelit, enggak, tapi solusinya demikian. Ini pola pikir, tapi husnudzon tetap dikedepankan. Sampai ketika kita menduga baik sama Allah, di akhirat orang mau masuk neraka, enggak jadi masuk neraka, gara-gara husnudzon Allah mau ngampuni dosa kita. Akhirnya masuk surga. Itu hadis sahih tadi Ambu Imas yang dibaca. Janganlah sekali kalian mau mati kecuali berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mohon maaf nih, kita kan udah akrab ya Ambu Imas ya. Iya. Kita kan udah akrab. Jadi para abah, para ambu, kira-kira kalau hitungan hari itu kan masih sebelum zuhur atau sesudah asar ini kira-kira? Dasar. Sudah asar. Hampir maghrib. Masya Allah. Menjelang maghrib. Maaf ini, bukan nyinggung ya. Bagaimana? Persiapan. Ya emang kenyataannya begitu Pak Ustaz. Persiapan berhusnudzon. Nanti kalau kita senantiasa berhusnudzon, kita udah siap-siap dipanggil oleh Allah, nyatanya dikasih kesehatan, panjang umur, beramal soleh gitu. Jadi ketika orang itu bersiap-siap untuk mati, justru dialah orang yang paling bersemangat untuk hidup. Ingat kata-kata ulama, kalau orang sudah bersiap untuk mati, dialah yang paling bersemangat untuk hidup. Tuh. Bersemangat untuk hidup maksudnya apa? Semangat untuk beribadah, semangat beramal soleh. Jadi karyanya itu akan semakin termotivasi. Kenapa? Karena dia ingat mati. Orang kalau nggak ingat mati, kenyataannya cobalah, lihatlah Abah Lukardono. Kadang-kadang hidup segan, mati tak mau. Ibadah enggak, menghasilkan juga enggak. Nah, itu kenyataannya demikian. Bisa dianalisa kan Ambu Ida ya? Iya. Iya, Pak. Jadi orang kalau ingat mati justru dia sangat produktif. Orang kalau ingat mati dia produktif. Semangat beribadah, semangat berkarya. Untuk apa? Ya memang dia punya keyakinan inilah yang menjadi tambahan bekalku untuk di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Sebanyak-banyaknya menanam,
dirawat tanaman kita, pada gilirannya nanti kita akan memanen kebaikan dan ibadah kita. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian, Abu Imas. Kok jadi panjang ini apa namanya? Pertanyaannya dapat 1 ayat, nggak apa-apa ya, Abu Adam ya. Ya. Bagus. Nggak apa-apa. Bagus. Alhamdulillah. Mendalam berarti. Jazakallahu kasiron. Wah, Dan iya, Pak Pun. Ustadz, kita ini sebagai manusia walaupun sudah diambang yang mendekati mereka, berusaha untuk lebih baik itu selalu harus ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, justru tambah semangat itu. Mempersiapkan diri untuk kematian, hakikatnya dia adalah hamba Allah yang paling bersemangat untuk ibadah dan produktif. Tuh. Ya. Ketika kita Makanya mempersiapkan Pak mati, Ustadz itu pakaian harus bagus, harus pakai betul. minyak wangi, cukur rambut, yang itu karena nanti mau nggak bisa lagi. Masya Allah. Dan harus pede masuk surga ya, Ustaz. Tercantik Harus pede. yang perempuan, Pede masuk surga. mandiri buat Pede masuk laki-laki. surga. Masya Allah. PD masuk Ya, surga. ya, ya, ya. PD masuk surga. Masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Bukan Ibadah. amal kita itu apa sih? Kita PD masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan kemampuan kita. Jadi PD-nya itu PD dengan Allah. Rahmat Allah. Kata-katanya cakep tuh. Apa Luka Cakep. PD masuk surga Surga. dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Caranya demikian. Jadi senyum terus. Ini analoginya. Makanya setiap hari itu sungguh pada kejadian siang dan malam. Kan banyak ayat-ayat. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Oh ternyata kemarin saya punya anak. Saya ajarin nyuci. Belepetan busanya kemana-mana. Terus saya tegur. Mas, kalau mbasuh itu, kalau nyuci piring itu ngaduknya pakai busanya itu jangan kencang-kencang biar enggak nyiprat kemana-mana, terus senyum. Iya ya, nah kayak gitu. Coba bayangkan salah tapi dengan senyuman itu yang nyuruh aja itu loh tersenyum penuh dengan rahmah. Apalagi Allah. Ini si Joko katanya jadi imam, ngimamin sholat malah pikirannya kemana-mana. Ini imamnya bagaimana, makmumnya bagaimana? Ayo coba, ayo. Tapi tetap kita, ya Allah, astagfirullahaladzim. Inilah kemampuanku untuk sholat. Masa Allah nggak ngasih nggak ngasih rahmat? Nggak mungkin. Kita sudah berusaha khusyuk, akan tetapi kenyataannya manusia adalah makhluk yang berpikir. Kadang urusan dunia masuk dalam dalam sholat. Itu kan sering. Ya. Nah, kurang lebih Pak Ustadz, demikian. saya mau tanya juga Pak Ustadz. Silakan Ambu Ida. Kita punya orang tua ini usianya sudah 99 tahun. Secara fisik dia memang bersih, bagus, tapi ingatannya kan pasti udah lupa ya, dia untuk sholat udah lupa. Nah sebagai anak, sebagai keponakan, apa yang harus kita lakukan supaya dia istilahnya ya membimbing dia? Kayaknya nggak mungkin Pak Ustadz, karena memang sudah lupa, tapi dari fisik dia bersih, dia masih ingat ini saya ponakannya gitu. Tapi kalau untuk menyuruh sholat kayaknya gimana ya Pak Ustadz ya? Baik. Ini gimana ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kita membimbing sholat sesuai dengan kemampuan seseorang. Nah ini ingin saya sampaikan tentang keistimewaan orang yang kemarin itu beberapa waktu yang lalu, orang yang dipanjangkan usianya dalam memeluk agama Islam punya beberapa keistimewaan. Saya akan lanjutkan. Saya ambil dulu kitabnya nih, Masya Allah. Saya ambil dulu. Minggu depan. Sekarang. Oke. Baik. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj, surah 20-22. Silahkan. Surah 22 ini pernah kita bahas, tapi akan saya tuntaskan ini. Surah 22. Ambu Ida tolong langsung dibaca terjemahnya ini karena agak panjang nih. Ayat berapa? Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 5. Wahai manusia. Ya. Iya. Langsung dibaca Pak Ustadz? Ya, dibaca artinya. Ya. Wahai manusia,
jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang di antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuai yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Baik, jadi ada dan apabila dipanjangkan usianya sampai usia tua renta atau pikun, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar dia tidak mengetahui lagi sesuatu. Ternyata di situ ada maksud dan tujuan. Ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari jalur sahabat Anas bin Iyad yang artinya seperti ini, dari Anas bin Malik juga. Tidaklah seorang mukmin ya, yang dipanjangkan usianya sampai usia 40, kecuali dia akan dipalingkan oleh Allah, dihindarkan dari dari 3 macam bala. 1 gila, yang kedua adalah penyakit lepra, yang ketiga adalah penyakit belang. Apabila dia sampai usia 50 tahun, Allah akan mudahkan untuknya hisab. Jadi ngitungnya itu gampang lah. Hitung-hitungannya itu enak. Nggak terlalu diinterogasi. Ya, seperti tadi itu ada kaitannya dengan pertanyaan Ambu Imas, kita ada kekurangan dan segala macam. Udahlah, kita berhadapan sama Allah. Allah maha enakan, Allah maha baik. Bukan berarti kita menyepelekan tugas, enggak. Nah, terus kalau sampai usia 60 tahun bagaimana? Allah akan memberikan rizki untuk bertaubat kepada Allah bima yuhibbu, dengan apa yang dicintai oleh Allah. Tuh, Allah maha mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri dengan beribadah, diantaranya adalah belajar Al-Quran. Nah ini jamaah azumiyah itu dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat kembali kepada Allah dengan belajar Al-Quran. Itu tanda-tandanya. Kemudian, nah dihitung sendiri nih para abah dan para ambu, saya nggak mau ngitung ya. Anda masuk kategori 40, 50, 60. Nah ini yang 70 nih. Kalau dia sampai usia 70 tahun, Allah akan ampuni untuknya dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Yakni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Yang kaitannya dengan Allah. Wasumya asirullah, dan dia akan dinamakan dalam tanda petik itu mendapatkan label orang yang ditahan, orang yang dipenjara oleh Allah. Maksudnya apa? Udah nggak bisa kemana-mana. Emang mau apa, Lukardono mau main bulu tangkis apa? Mau main basket apa? Apa Cecep mau main futsal apa? Ini kan nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa goes lagi. Nggak bisa goes. Paling goes aja tinggal komplek. Terus akhirnya balik lagi. Masjid rumah. Nah, terus wahabbahu ahlis sama, dan dicintai oleh penduduk langit, yakni dicintai oleh malaikat. Itu keistimewaannya orang panjang umur, orang mukmin keistimewaannya panjang umur demikian. Apabila masih diberikan panjang umur lagi sampai ats-tsamanin, sampai 80 tahun, taqabbalallahu minhu hasanatihi. Allah akan menerima seluruh kebaikan-kebaikannya, wa tajawaza an sayyiatihi, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Tuh plusnya. Semua kebaikannya diterima, seluruh kejelekannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kaitannya tadi dengan pertanyaan Ambu Imas, ini bagaimana ibadah haji dan umrah kemarin saya Pak Ustadz, yang saya rasa itu banyak kekurangannya dan segala macam. Ingat, Allah Maha Baik. Diampuni seluruh
kesalahan. dan diterima kebaikannya. Kemudian apabila dia sampai usia 90 tahun, ini ada kaitannya dengan Ambu Ida, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi ketika bergaul dengan orang tua Ambu Ida, jangan terlalu dipaksakan. Nah, ya kan? Iya, iya. Jangan terlalu dipaksakan. Yang namanya beban sholat itu tidak gugur kecuali bagi satu, yakni sholat itu gugur untuk 3 orang. Satu, ketiduran, yang kedua orang hilang akalnya, yang ketiga orang yang pingsan sampai dia siuman. Nah, lalu kalau orang tua bagaimana? Lah ingatannya kalau ingat ya kita ingetin. Kalau nggak ingat bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuannya. Itu tetap akan diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tetap. Nah, yang utama bagaimana? Diajarin untuk berzikir. Allah. Tuh. Kalau yang 50 tahun apa Pak Ustadz tadi? Dimudahkan hisab. Dimudahkan untuknya hisab. Dimudahkan untuknya hisab. Iya, terima kasih. Untuknya hisab. Ya. Yang 60 tahun apa yang 60 tahun? Yang 60 tahun adalah razaqahullahu al-inabah ilaihi bima yuhibbu. Allah akan memberikan rizki kepada hamba seorang mukmin yang usia 60 tahun itu dengan diberi kemudahan untuk bertaubat kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tuh. Amin. Alhamdulillah. Tuh. Kita itu apa ya, Cecep? Kita itu. Grup kita ya, grup Azumiyah. Grup Azumiyah. Azumiyah nih, Masya Allah. Azumiyah, alhamdulillah. Dan ini yang 90 tahun, ini endingnya ya. Dia itu dinamakan juga orang yang ditahan oleh Allah. Udah nggak bisa kemana-mana. Orang kalau sudah 90 tahun, itu maksudnya tadi itu kan ada yang sebagian diwafatkan, ada yang dipanjangkan umurnya. Kalau panjang umurnya sampai banyak, itu otomatis kan pikun. Kalau pikun kan nggak ngerti apa-apa. Terus pemikiran manusia kan jelek nih. Pemikiran manusia kadang-kadang jelek. Tapi di sisi Allah, dia mempunyai keistimewaan. Keistimewaannya apa? Saya bacakan nih. Dia akan dinamakan orang yang ditahan oleh Allah di buminya. Wa syuffi'a fi ahli baitihi, berkat panjang umurnya dia, Allah akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Tuh. Amin ya Allah ya Rabbi. Ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, saya nggak ngarang. Apabila ada yang punya terjemah seperti yang tadi saya sampaikan, ada Sinar Baru Glasendo, itu pasti ada ini. Ini terjemahnya demikian. Jadi orang kalau sabar merawat orang tuanya sampai usia katakanlah 90, wa syuffi'a fi ahli baitihi, Allah akan menolong keluarganya dengan barokahnya dia. Masya Allah. Dengan barokahnya dia. Tuh, Ambu Ida. Sampai di sini bisa diterima, Ambu Ida? Iya Pak, alhamdulillah. Tante saya itu 99 tahun Pak. Banyak kebagiannya Bu Ida tuh. Banyak. Itu banyak bagiannya tuh, kata Abah Luki itu. Betul. Kalau dulu nenek saya, nih Ambu Ida, lebih dari 100 tahun. Ya, yang namanya orang 100 tahun itu nenek saya, ibunya bapak saya, itu lebih dari 100 tahun. Ya kemana-mana kan dipopong. Mandi, dimandiin. Terus kan, tiap hari 2 kali. Terus dimandiin segala macam. Ahli ibadah. Tapi seahli ibadah kalau sudah usia segitu kan, ya. Jadi meninggalnya itu seperti ini. Bude saya terakhir yang rawat. Namanya Bude. Namanya kan Bude Sarina. Aku mau meninggal bulan Ramadan ini. Jangan tanggung. Habis Lebaran aja. Ntar anak cucunya akan ke sini. Enggak. Pokoknya aku mau meninggal bulan Ramadan. Ternyata dikabulkan oleh Allah, meninggal bulan Ramadan hari Jumat lagi. Coba Pak yang. Alhamdulillah. Tuh. Itu orang kalau ahli ibadah, para abah, para ambu, insya Allah nanti bisa nego sama Allah. Bisa apa? Nego. Bisa nego. Tuh,
Mbah Maimun Zubair ingin meninggal di Mekah pada hari Selasa. Karena kalau hari Selasa meninggal itu kelompoknya para ulama. Kalau meninggal hari Jumat kelompoknya para wali. Dan Mbah Maimun itu kepingin masuk kelompoknya ulama. Jadi orang kalau baik, orang kalau ahli ibadah itu ternyata bisa nego Habalo Kardono. Ya Allah, bisa nego beneran tuh. Saya ingin meninggal dalam keadaan seperti ini. Jangan sampai aku ada beban dan segala macam. Jangan sampai ada anak-anakku itu berebut harta. Makanya dari itu dibagi sebelum meninggal dibagi kan kayak itu. Itu yang saya jumpai orang kalau ahli ibadah, taat, banyak beramal soleh, berbuat baik kepada manusia, ternyata sebelum meninggal itu bisa nego yang saya jumpai. Nego dalam arti apa? Meninggal sesuai dengan permintaan. Tuh. Cukup ya, Ambu Imas ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Pak Ustadz, maaf itu kalau yang ngurus sampai 90 tahun itu keluarganya mendapat rahmat dan apa? Diberikan pertolongan. Wa syufi'a fi ahli saif fi ahli baitihi. Dan dia diberikan syafaat untuk keluarganya. Nah, syafaat itu adalah pertolongan. Syafaat itu artinya penggenap. Jadi apabila kita punya kekurangan, kita pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Amin. Itu tanda-tandanya demikian. Dan alhamdulillah saya merasakan ya buahnya kebaikan emak saya yang pernah merawat mbah saya dulu. Ternyata rumah ya enak ditempati segala macam. Asalkan dengan catatan merawatnya itu dengan penuh ketulusan. Ya namanya manusia ngomel-ngomel dikit ya nggak apa-apa. Dikit aja jangan banyak, Pak. Banyak-banyak namanya manusia. Nggak asik itu. Ngomel-ngomel dikit. Baru dijelasin nanya lagi. Baru dijelasin nanya lagi. Nanyanya yang itu lagi kan kayak gitu. Benar apa enggak, Mas? Iya betul. Nama saya aja kebalik-balik. Kadang-kadang panggilnya Ida, kadang-kadang Adi. Ya udahlah diterima aja. Iya. Itu keindahan itu, keindahan Allah. Di balik itu ada rahasia Allah. Nanti kita dalami itu. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah ya. Amin. Pasti. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, Rasulullah bersabda, "Biru aba'akum tabirrukum abna'ukum." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Kalau kalian mampu berbuat baik kepada orang tua kalian, tabirrukum abna'ukum. Pasti anak cucu kalian akan berbuat baik kepada kalian. Tuh. Itu Rasulullah bersabda. Baik, saya kira cukup ya para ambu. Cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sama-sama. Nuhun, Pak Ustadz. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Ya, Pak Ustadz, kita tutup dengan doa. Baik, karena ini mulainya juga dari awal semenjak maghrib, jadi kita mengakhirinya juga agak awal, namun insya Allah dengan anugerah dan rahmat Allah kita akan mendapatkan pahala dan kasih sayang yang berlipat-lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk makrifat kepadamu ya Allah, untuk semakin dekat dan mencintaimu ya Allah. Berikanlah ridha dan ikhlas kepada hati kami ya Allah terhadap apapun yang Engkau berikan. Jadikan hari-hari kami untuk senang beribadah kepadamu ya Allah, untuk senang beramal soleh. Jadikan kami anak keturunan yang berbakti kepada orang tua dengan tulus ikhlas ya Allah. Karena kami berharap agar anak keturunan kami berbakti kepada kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kami pelajari. Ajarkan juga kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi agama kami, bermanfaat bagi dunia kami,
lebih-lebih untuk akhirat kami ya Allah. Kami berdoa dan kami berhusnudzon kepadamu ya Allah. Jamaah Azmiyah, para ambu, para abah, dan seluruhnya yang ikut ngaji pada malam hari ini adalah hamba-hambamu yang solih, adalah hamba-hambamu yang bertakwa, adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Bahagiakan kami ya Allah di dunia maupun di akhirat. Dan semakin berikanlah kepada kami ya Allah untuk mencintaimu di akhir-akhir usia kami, yang pada gilirannya kami akan meninggalkan dunia ini. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang engkau ridhoi ya Allah. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih.